Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini kita punya topik yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dilansir dari The New York Academy of Science dengan judul Yan LeCun Emphasizes the Promise of AI, dan pada situs Synthedia pada terbitan 8 April 2024 dengan judul For Shortcomings of Large Language Models, Yan LeCun Research and AGI, yang membahas tentang keterbatasan dari sebuah artificial intelligence atau large language model. Kita akan melihat pandangan dari salah satu tokoh terkemuka di bidang ini, yaitu Yan LeCun. Dia adalah seorang Chief AI Scientist di Meta. LeCun punya banyak pandangan menarik tentang model bahasa besar atau large language model seperti GPT-4 dan Llama. Meskipun model-model ini sangat canggih dan bisa melakukan banyak hal, LeCun percaya bahwa mereka masih punya banyak keterbatasan. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu Large Language Model atau LLM. LLM adalah sistem AI yang dilatih dengan jumlah data teks yang sangat besar seperti artikel, buku, dan banyak lagi. Tujuannya adalah agar mereka bisa memahami dan menghasilkan teks seperti manusia. Contohnya, GPT-4 dan Llama bisa menjawab pertanyaan, menulis esai, atau bahkan membuat puisi. Tapi menurut LeCun, meskipun kemampuan mereka mengesankan, mereka masih belum bisa dianggap benar-benar pintar. Salah satu masalah utama yang disebutkan oleh LeCun adalah bahwa LLM bisa menginferensi atau menebak aturan dari kata yang mereka pelajari. Tetapi seringkali mereka kesulitan menerapkannya dengan benar. Misalnya, mereka mungkin bisa memahami bahwa 2 ditambah 2 sama dengan 4. Tetapi mereka mungkin kesulitan menerapkan aturan ini dalam konteks yang lebih kompleks. Akibatnya, jawaban yang mereka berikan kadang tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan cara berpikir manusia. Selain itu, LLM seringkali terlalu banyak bicara dan tidak fokus pada pola dasar yang penting untuk generalisasi. Misalnya, mereka bisa menjelaskan sesuatu dengan sangat panjang lebar, tetapi inti dari penjelasannya mungkin tidak jelas. Mereka juga seringkali tidak konsisten dalam jumlah penalaran yang memerlukan beberapa langkah. Contohnya, jika kita minta mereka memprediksi hasil dari beberapa skenario yang berbeda, jawaban mereka bisa jadi tidak konsisten satu sama lain. LeCun juga menyoroti bahwa sifat autoregresif dari LLM, yang berarti mereka memprediksi kata berikutnya berdasarkan kata sebelumnya, membatasi kemampuan mereka untuk mencapai kecerdasan sejati. Ini karena mereka hanya bisa melihat satu kata pada satu waktu dan tidak bisa melihat gambaran besar. Menurut LeCun, untuk mencapai kecerdasan yang lebih tinggi, kita perlu pendekatan yang berbeda seperti arsitektur Joint Embedding Predictive Architecture atau JEPA. Pendekatan ini lebih fokus pada memahami konteks secara keseluruhan, bukan hanya kata demi kata. LeCun sangat menekankan pentingnya input sensorik dan interaksi dengan dunia fisik untuk mengembangkan kecerdasan sejati. Bayangkan kita belajar hanya dengan membaca buku tanpa pernah melihat atau merasakan apapun di dunia nyata. Tentu saja pemahaman kita akan sangat terbatas. Hal yang sama berlaku untuk AI. LeCun berpendapat bahwa LLM yang hanya dilatih dengan data teks tidak bisa memahami dunia seperti manusia dan hewan.
Manusia belajar dari pengalaman langsung, dari melihat, mendengar, dan merasakan lingkungan sekitar. Otak kita memproses informasi visual dengan sangat cepat, sekitar 20 MB per second atau per detik. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan informasi teks yang bisa diproses oleh LLM. Oleh karena itu, Lejeune menyarankan bahwa AI masa depan perlu menggabungkan input sensorik untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang dunia. AI perlu bisa melihat dan berinteraksi dengan dunia fisik agar bisa benar-benar memahami dan membuat keputusan yang masuk akal. Satu lagi hal penting yang diadvokasi oleh Lejeune adalah pengembangan AI sumber terbuka. Ini berarti semua orang bisa mengakses dan berkontribusi pada pengembangan AI, bukan hanya perusahaan besar. Lejeune percaya bahwa ini penting untuk mencegah monopoli dan memastikan bahwa input yang beragam bisa masuk, terutama dalam konteks multibahasa. Dengan model sumber terbuka, kita bisa menggabungkan pelindung untuk memastikan keamanan dan non-toksisitas, sambil memungkinkan kustomisasi sesuai dengan sistem nilai yang berbeda. Lejeune juga berpendapat bahwa risiko memperlambat perkembangan AI jauh lebih besar daripada risiko menyebarkan AI secara luas. Kebebasan dan keberagaman dalam AI sama pentingnya dengan memiliki pers independen. Dengan model sumber terbuka, kita bisa memastikan bahwa AI berkembang dengan cara yang adil dan inklusif, sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang beragam. Nah, itulah pandangan Yann Lejeune tentang tantangan dan masa depan kecerdasan buatan. Dengan pendekatan yang lebih holistik, kita bisa menuju masa depan AI yang lebih inklusif dan cerdas. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan tentang dunia kecerdasan buatan. Sampai jumpa di video berikutnya.